semuanya, apa kabarnya? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu dalam acara Sabtu Ceria kita. Nah, anak-anak sudah siap mengikuti ibadah kita di sore hari ini ya. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita mau menyiapkan hati dan diri kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di sore hari ini, di Sabtu Ceria Tuhan. Kami akan ibadah bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semuanya. Kau berkati kami, biarlah kami boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga pada selesainya. Biarlah roh Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, ayo kita mau memuji nama Tuhan. Bangkit berdiri semuanya, ikuti kakak-kakak gerakannya ya kakak Sally. Ayo tepuk tangannya, kita belajar lagu baru ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi
mengikuti ibadah Sabtu ceria. Nah, tadi adik-adik sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami agar firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum Kakak Ruth cerita, Kakak Ruth mau minta untuk adik-adik tenang ya, duduk yang manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita ini berjudul Perumpamaan tentang Anak yang Hilang. Nah, cerita ini terdapat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, sebelumnya Kakak Ruth mau tanya dulu, adik-adik ada yang tahu tidak apa itu arti perumpamaan? Oke, Kakak Ruth akan jelaskan ya. Perumpamaan itu menggambarkan secara sepintas sebuah cerita yang sederhana dan lugas, tetapi memiliki makna yang jauh lebih dalam jika kita renungkan lebih jauh. Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti ya apa itu arti perumpamaan. Nah, di negeri yang jauh ada seorang ayah memiliki 2 orang anak. Nah, pada suatu hari datanglah anaknya yang bungsu ini kepada ayahnya dan meminta agar ayahnya memberikan harta warisan kepada anak bungsu ini. Nah, dia pun memaksa ayahnya, merengek-rengek kepada ayahnya untuk memberikan harta itu, sehingga ayahnya pun luluh dan memberikan harta warisan milik anak bungsu ini. Nah, setelah ia mendapatkan harta warisan itu, ia menjual sebagian hartanya dan pergi ke negeri yang sangat jauh dari ayah dan saudaranya. Nah, di negeri yang jauh ini, anak bungsu ini berfoya-foya bersama sahabat-sahabatnya, menghambur-hamburkan uang yang diberikan oleh ayahnya ini. Hingga suatu hari uangnya semua telah habis, semua harta bendanya habis, tidak ada sepeser pun lagi. Dan tiba-tiba di negeri itu terjadi kelaparan yang besar. Nah, saat itu anak bungsu ini sudah tidak memiliki uang sama sekali. Dan ia pun kelaparan. Dia bertemu dengan seseorang dan meminta untuk orang itu mempekerjakan dia. Dan dia pun dikasih tugas untuk mengurus ternak babi. Nah, tetapi dia belum juga diberikan makan. Dia sangat kelaparan. Bahkan dia sampai berebutan makanan dengan babi-babi ternak milik tuannya. Saat itu ia pun menangis dan berkata, "Di rumah ayahku banyak sekali makanan, tetapi aku di sini kelaparan." Dia pun menyesali semuanya itu dan berpikir untuk pulang menjadi budak ayahnya. Nah, pada suatu saat dia berjalan hingga tiba di dekat rumahnya. Dari kejauhan ayahnya melihatnya dan berlari memeluk anak ini. Dia pun menangis dan meminta maaf kepada ayahnya, dan ayahnya pun membawa dia ke rumah dan menyuruh para pelayan untuk memberikan dia pakaian yang sangat bagus, memberikan dia sendal, memberikan dia perhiasan, dan ayahnya sangat gembira karena anak ini pulang. Dan ia pun memerintahkan untuk semua para pekerjanya menyiapkan lembu, membuat pesta untuk anak ini karena anak ini telah kembali. Nah, pestanya dilakukan sangat meriah karena anak bungsu telah kembali kepada ayahnya. Nah,
apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita harus bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita dan jangan menyalahgunakannya. Salah satu contohnya ketika adik-adik semuanya diberikan handphone dari orang tua, tetapi handphone itu adik-adik hanya pakai untuk bermain game, menonton YouTube, menonton TikTok. Adik-adik ya. Nah, itu sama saja kita menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Nah, mungkin waktu Bapak Mama memberikan itu, mempercayakan itu kepada kita untuk kita pakai belajar, kita pakai untuk menonton ibadah sekolah minggu, tetapi tidak kita mempergunakan dengan baik. Itu salah ya. Ayo kita sama-sama belajar untuk memperbaiki semuanya itu. Nah, demikian cerita firman Tuhan yang Kakak Ruth bisa bagikan. Kiranya dapat adik-adik memahami dan dapat bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati adik-adik semuanya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini dapat kami dengar dengan baik, dapat kami renungkan, dan dapat tertanam di hati kami dan bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tidak terasa kita sudah sama-sama mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhir ibadah di sore hari ini. Tentunya adik-adik semuanya di rumah boleh diberkati melalui ibadah Sabtu ceria kita di sore hari ini. Kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Sudah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ibadah Sabtu ceria bersama-sama dengan kakak-kakak dan juga teman-teman yang lainnya di rumah masing-masing. Biarlah apa yang kami naikkan, pujian, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah itu boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu GBI Sola Gracia. Tetaplah menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi. Engkau memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetaplah menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi.